Tangsel ataupun History the Series part 6 sudah memasuki part yang ke-7, dan bintang tamunya nggak kaleng-kaleng guys. Bintang tamunya kali ini seorang musisi musik ya, yang namanya itu justru pertama berkiprahnya itu di luar negeri ya. Belakangan aja hitnya itu di sini ketika naik hit Pulang ke Pamulang. Kita kasih hapus dulu buat Teh Enda di sini. Kita sebenarnya masyarakat Tangsel, khususnya orang Pamulang ini patut berbangga diri ya, karena di sini kita di Pamulang ini banyak musisi-musisi dan talent-talent yang cukup besar, dan saya sangat bangga sekali ketika saya ketemu dengan Teh Enda ya, dan Teh Enda kemudian kebetulan juga berdomisili di Pamulang, menjadi orang Pamulang guys. Lagunya itu cukup hit, orang bertanya-tanya mana sih Teh Enda, yang mana ya, Enda saya itu yang mana ya, dan alhamdulillah, dan orangnya humble guys. Ini yang mesti kalian paham semuanya ya, seluruh belahan Nusantara dan juga luar negeri, khususnya ada di Tangsel dan Pamulang, Teh Enda itu orangnya humble. Jadi selagi beliau punya waktu, asal punya waktu luang, kesempatan ya, beliau welcome dengan siapa aja, dan datang ke Ear House di pasar kita. Di sana beliau punya satu kafe ya, ya. Dan Teh Enda juga termasuk dari anggota Historia Tangsel yang ada di grup Historia Tangsel. Jadi kita memanfaatkan dulu. Kasih aplaus dong. Kali ini kita punya tema yang kece banget ini Teh ya. Tema kita itu coba saya lihat di sini, musik itu sebagai ekspresi. Iya, untuk berkarya. Ini tema ini langitan kalau saya bilang ini. Simpel tapi langitan. Nah, di sini saya ingin tahu Teh. Jadi pertama, sebelum saya tanya lebih jauh dulu ya, saya kasih kesempatan Teteh dulu ini untuk memperkenalkan diri. Teteh ini siapa sih? Orang dari mana sih? Sejak kapan sih ada di Pamulang ini nih? Itu mungkin masyarakat luar sana juga pengen tahu. Oke Teh, saya persilakan Teh dengan hormat dan segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya senang sekali bisa hadir di sini. Sebenarnya udah pernah jumpa Bang Agam waktu itu ya, di Ear House waktu itu juga berbicara mengenai Pamulang. Waktu itu awal-awal memang lagu Pulang ke Pamulang rilis. Saya mah sebenarnya ini ya pendatang. Saya ini sebenarnya kalau orang tua saya berasal dari Solo, tapi saya lahir tuh justru di Sumatera Selatan, di Palembang. Iya, tapi kemudian ayah pindah kerja ke, sebenarnya juga bukan Jakarta tapi di Limo, masuk Depok ya. Dan kemudian setelah saya menikah sama Mas Resa, justru malah Mas Resa yang memang dari kecil, dari SD dari Pamulang. Jadi saya ikut suami saya di Pamulang sejak tahun 2009 akhir. Iya. Tangsel berdiri. Oh iya, Tangsel berdiri itu kemudian saya menikah dengan Mas Resa, sampai sekarang saya tinggal di Pamulang. Karena orang tuanya Mas Resa juga sampai sekarang alhamdulillah masih di Pamulang. Jadi kita ya istilahnya keluarga lah. Adiknya Mas Resa yang juga manajer Endah Hendresa juga di Pamulang. Jadi yang ngumpulnya di Pamulang semuanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ya saya ini memang lahir, maksudnya dari ibu saya yang suka nyanyi dan main gitar. Jadi mama saya tuh memang membesarkan saya dengan sangat musikal dari rumah. Jadi dari rumah udah sering dikenalkan dengan lagu-lagu. Terus kemudian sering kalau di acara-acara keluarga atau di acara kantor ayah gitu, kantor bapak, terus suka disuruh nyanyi gitu. Kemudian juga sering menonton film-film yang musikal, dan mungkin hal-hal seperti itu yang menumbuhkan kecintaan dan kedekatan saya dengan dunia musik. Gitu kurang lebih. Gini Teh, masyarakat di luar sana itu kan tahu hit itu Pulang ke Pamulang itu tuh. Saya pengen tahu itu, bahkan mungkin juga pemirsa sahabat Historia Tangsel juga pengen tahu. Itu bagaimana sih mulanya? Kok bisa tercipta lagu Pulang ke Pamulang sampai jadi prasasti loh di alun-alun Pamulang itu tuh. Keren ya? Coba Teh, gimana ceritain Teh? Ya, sebenarnya lagu itu dirilis dan dibuat pada saat pandemi. Jadi mungkin ketika pandemi, kami ini kan sebenarnya mungkin kalau dibilang sering pergi-pergi ya.
hanya mungkin ketika sering pergi-pergi dan ketika pandemi itu benar-benar di rumah terus, ada situasi yang memaksa kita memang harus di rumah dan muncul sentimental ya, perasaan sentimental. Mungkin itu adalah momen terlama kami benar-benar di rumah. Dan tahun 2020. Iya, di tahun 2020 itu mungkin momen terlama kami di rumah berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian ada rasa waktu itu mau mengunjungi orang tua aja susah, padahal dekat sekali. Jadi kadang-kadang ada rasa-rasa kayak ini ketika kita punya waktu banyak, maksudnya punya waktu tapi dan jaraknya mungkin dekat, kenapa sulit ya untuk berkunjung ke orang yang kita sayang gitu. Jadi pandemi itu menimbulkan perasaan sentimental bahwa kadang hal yang paling dekat sama kita adalah orang-orang sekitar kita dan tempat kita tinggal. Dan di momen pandemi itu jadi ada sentimental itu. Dan Mas Resa sebenarnya yang awalnya dia nulis lagunya, lirik tuh Mas Resa, dan kemudian dia memberikan ke saya gitu, terus kemudian kami sesuaikan. Saya nyanyikan, coba gini enak apa enggak. Karena kan sebenarnya pulang ke Pamulang tuh sering banget kebrolin gitu ya. Pulang kemana? Pulang ke Pamulang gitu. Dan bunyinya enak gitu. Lingua francanya. Iya, betul. Jadi memang udah selalu, karena kami juga suka ngomong gitu kok, ini terekam terus. Jadi memang akhirnya membuat lagu Pulang ke Pamulang secara bunyi dan secara arti itu juga ada gitu. Dan ya sudah, akhirnya bikin lagu dengan lirik yang sebenarnya menceritakan perjalanan kami kalau misalnya menuju ke Jakarta atau menuju ke Pamulang lewat jalan layang Ciputat terus pacuan kuda gitu kan, makanya kuda berkawan gitu, terus ada danau. Jadi memang kita lewat di rute-rute yang kita lewati gitu. Sangat mencerminkan bagaimana kami di sini dan menikmati di setiap ibaratnya tikungannya, asik. Menikmati di setiap tikungan Pamulang gitu. Keren banget ya, kasih apus dulu ya. Yang di atas tol juga soalnya itu kasih apus juga nih. Teh, semakin menarik ini Teh. Tapi sebelum lebih jauh dulu, saya minta pendapat dulu dari sudut pandang seorang birokrat, seorang masyarakat juga, ya seorang government dari pemerintahan. Di sini ada Kak Ilham ini dari Dispora ini. Saya jadi terngiang-ngiang pada saat peresmian alun-alun Pamulang. Walaupun saya nggak sempat hadir saat itu, cuma sepertinya karpet merah sekali ya buat Enda gitu ya. Dan itu memang sudah selayaknya dilakukan oleh pemerintah, karena biar bagaimanapun kita di birokrat, pimpinan selalu mengatakan apapun kegiatan masyarakat, negara harus hadir di tengah-tengah mereka. Jadi pada hari ini saya menyempatkan hadir, ya saya menunjukkan salah satu negara yang hadir di kegiatan Historia. Wah keren. Di sini akan terjadi komunikasi yang harmonis sehingga ke depan kita berharap bisa berkolaborasi yang lebih baik ke depannya, karena memang hakikat Tangsel ini didirikan adalah satu untuk mensenjatakan masyarakat Tangsel. Saya ingin tahu dulu sudut pandang Teh Enda sendiri ini dalam bermusik, sesuai dengan tema kita ya, musik sebagai media ekspresi jiwa dalam berkarya. Apa kiat-kiatnya Teh Enda sendiri itu untuk menjadi sebagai seorang musisi ya, kemudian apa yang harus dilakukan mereka ketika dalam sebuah berkarya gitu? Singkat padat jelas. Ya, apa yang harus dilakukan yang jelas, bagaimana membuat lingkungannya dulu ya. Kalau saya sih sebenarnya bagaimana kita bisa masuk ke dalam sebuah lingkungan yang musikal. Jadi secara tidak langsung, atau bagaimana kita bisa menciptakannya. Mungkin kalau agak sulit dicari berarti bisa memulai dengan satu komunitas kecil, mungkin awalnya cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, tapi disitulah akan mulai ada diskusi tentang musik. Atau misalnya nyanyi bareng, bikin nyanyi lagu-lagu bareng, yuk kita belajar lagu apa gitu. Jadi dibangun lingkungannya dulu, karena menurut saya belajar berkesenian tapi kalau kita tidak dekat dengan itu agak sulit. Jadi membangun lingkungannya dulu. Nah mungkin kalau saya, karena orang tua saya, maksudnya mama saya main gitar sambil nyanyi, saya melihat itu setiap hari. Kakak saya juga main gitar, dan saya kemudian bersekolah di sekolahan yang
ada paduan suara saya ikut, jadi mencari bagaimana supaya lingkungan ini musikal gitu. Kemudian yang kedua adalah latihan ya, karena harus latihan setidaknya paling nggak belajar lagu-lagu baru atau belajar menyanyi lagu-lagu yang sedang hits mungkin, atau misalnya menyanyikan lagu yang disuka, dan kemudian mencoba untuk cari-cari tempat di mana kita bisa perform gitu ya bahasanya, atau misal bisa tampil sesimpel di acara keluarga atau sesimpel di acara teman gitu, terus nyanyiin lagu untuk orang yang kita sayang misalnya. Jadi bisa dimulai dengan hal-hal sederhana di mana sebenarnya tujuannya adalah tetap menjaga api bermusiknya. Kasih apa dong, keren banget ini, Masya Allah. Teman-teman yang di sana audiens, yang di atas tol jangan dulu ya, yang di depan-depan aja dulu nih. Bang Eka barangkali ingin bertanya dulu, Baik Eka. Baik Eka bisa ke sini, ambil berdiri aja biar kena di gambarnya. Silakan. Terima kasih Bang Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang saya hormati Mbak Endah dan juga teman-teman semua. Sebelumnya saya mau kasih apresiasi untuk Mbak Endah. Seperti Bu Murni, saya kurang begitu mengenal Mbak Endah. Tapi di beranda medsos saya berseliweran lagu-lagunya. Dan buat saya pribadi, di Tangsel banyak sekali artis. Tapi yang saya kasih apresiasi cuma dua saat ini, Mbak Endah dan yang menang dangdut kemarin. Oh iya, Tasya. Ya, karena apa? Karena mereka membawa nama daerah. Dengan hadir Tasya, Tangerang Selatan terkenal. Bena bawa Pamulang itu kemana-mana. Jadi saya sangat apresiasi. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu. Lagunya enak, kemudian lagunya enak. Kalau Bu Mudi perhatikan di grup sudah ada lagunya di flyer itu, lagu Pulang ke Pamulang. Liriknya seperti keseharian memang. Saya sangat apresiasi kepada Mbak Ena dan juga saya sangat saya mau tanggapan dari Mbak Ena bagaimana supaya memotivasi yang muda, karena saya punya anak dan saya senang anak saya bermusik, supaya bisa melewati fase itu. Jadi jangan gentar duluan gitu. Sekalipun contoh-contoh yang diberikan memang banyak seperti itu. Jadi bagaimana Mbak Endah menyikapi masalah itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, langsung ditanggapi aja, Mbak Endah. Bagaimana cara mengatasi anak-anak itu biar lebih konsisten lagi mereka dalam bermusik di tengah-tengah sekarang ini? Iya, di tengah sekarang ini memang dunia industri musik itu lagi gonjang-ganjing berkaitan dengan masalah loyalty dan sebagainya. Bagaimana untuk mempertahankan gairah semangat daripada jiwa musik anak-anak muda? Semangat. Susah sekali pertanyaannya. Sampai sekarang saya juga tidak tahu. Iya, aduh ini sebenarnya banyak campur tangan dari mana-mana ya. Pertama, mungkin kalau saya sih percaya ketika orang tua mendukung biasanya gitu ya, orang tua memberi restu, orang tua mendukung tuh biasanya ada aja jalan gitu. Mungkin karena kita jadi tidak perlu sembunyi-sembunyi mau kemana, terus kemudian ada kadang-kadang support secara moral itu juga penting, itu juga salah satu keberuntungan saya dan suami. Tapi juga saya melihat kalau di dunia industri banyak faktornya lagi selain mungkin tadi ya memang keinginan yang kuat dan network atau misalnya pertemanan, itu juga harus ada sesuatu yang fresh. Jadi karena sekarang musik itu sudah banyak sekali, jadi apa yang bisa kita tawarkan yang kira-kira mungkin unik atau berbeda dari yang sudah ada, kadang-kadang kan itu ya. Makanya kadang kita melihat setiap musisi yang hadir gitu, yang disukai orang itu pasti karena punya keunikan tertentu, entah liriknya atau entah mungkin suaranya atau pesonanya gitu. Ada satu keunikan yang mungkin orang-orang suka, dan itu setiap generasi pasti punya hero-nya gitu. Mengenai masalah itu ya, kayak apakah bisa hidup atau tidak, seperti halnya berwirausaha gitu, berwira swasta atau wirausaha, saya rasa musik dan musisi pun juga harus punya jiwa itu gitu. Kayak manajemen dirinya sendiri. Karena kita nggak punya bos gitu, kalau kita sebagai musisi independen ya, kami kan independen dan tidak dalam naungan label besar seperti Musika atau Sony Music dan segala macam. Jadi kita harus punya ukuran kita tuh mau maju seperti apa sih, 10 tahun lagi mau gimana. Kita harus punya proyeksi-proyeksi itu, seperti halnya menjalankan mungkin bisnis atau usaha sendiri. Buat saya, profesi yang berhasil adalah profesi yang
bisa membuat saya jadi manusia yang lebih baik. Ketika saya menjadi musisi dan ketika menjadi musisi membuat saya mudah-mudahan insya Allah jadi manusia yang lebih berempati, manusia yang lebih baik gitu ke depannya gitu. Saya rasa ya berarti saya bisa berbangga hati bahwa saya adalah musisi gitu. Ini adalah profesi yang memang membuat saya jadi manusia yang lebih baik gitu sih. Kalau saya menarik nih, jadi ada kaitan dengan apa yang menjadi girohnya Historia Tangsel. Kayaknya perlu ada satu live streaming dari Historia Tangsel atau podcast Historia Tangsel yang memberikan wadah untuk Kak Indah bercerita jadi tentang apa sih dibalik pulang ke Pamulang. Terus setelah pulang mau ngapain? Mungkin ada lagu lagi setelah itu. Terus setelah itu apalagi sehingga dia bercerita. Kak Indah bercerita tentang apa ya Tangsel ini, apa Pamulang ini. Terus yang tadi disampaikan ke Ilham, jadi ke depan, jadi harus bukan cuma bicara memberikan tempat kepada peseniman kita, tapi menjadi sahabatnya mereka sehingga mereka nyaman di kota Tangsel. Harus ada setidaknya setiap kafe-kafe atau kafe besar yang di Tangsel ini memberikan tempat 1, 2, 3 jam dan itu difasilitasi oleh pemerintah menjadi perwal ya atau apa semacam itulah. Jadi itu mereka bisa masuk ke situ, dijadwalkan aja sama dinas kebudayaan atau dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas yang terlibat, sehingga mereka punya wadah. Nah kalau kita di Historia Tangsel kita punya cerita, kita ceritain supaya banyak teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan cerita-ceritanya Kak Indah. Apa sih motivasinya Kak Indah sampai pulang Pamulang? Bukan cuma karena Kak Raisa kan? Iya dong. Dan izin juga Kak Indah, saya juga orang Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Memang kita ya, terima kasih banyak Bang Kodaeng. Itu ada satu momen nanti akan kita ambil di mana entah itu dia live streaming ataupun apa tentang Teh Indah dengan Mas Reza nanti akan bicara tentang apa sebenarnya di balik lagu hitnya, di balik lagu Pulang ke Pamulang itu. Tapi bagi kita sebagai seorang musisi, terlepas dari maksud dan tujuan dari isi lirik yang ada dalam itu, memang pilihan diksinya tepat. Kalau untuk dengan judul Pulang ke Pamulang itu karena memang ada konsonan yang dominan di sana, pulang NG ke Pamulang. Jadi antara pulang dengan Pamulang itu pilihan diksi yang tepat untuk bisa menjadi nilai market yang bagus. Ketika diucapkan itu dalam titel lain enak banget didengar, Pulang ke Pamulang. Saya minta Teh Indah memberikan saran, kemudian juga kepada masyarakat Tangsel umumnya, ke masyarakat Pamulang dan khususnya juga kepada teman-teman dunia musisi lainnya, bagaimana untuk mempertahankan nilai dalam bermusik itu menjadi sebuah karakter diri. Terima kasih. Kalau saya boleh memberi pendapat juga mungkin ya, bahwa musik itu salah satu bentuk kesenian yang cair. Dia bisa menjadi wujud komunikasi, wujud ekspresi, mungkin juga wujud pengembangan diri, baik dari saat kita mendengarkannya maupun ketika kita memainkan dan menciptakan lagu. Jadi ketika kita benar-benar punya kesadaran ketika melakukannya, ketika mendengarkannya, atau ketika menyanyikannya, saya rasa musik-musik itulah yang akan memberikan menyejukkan jiwa kita gitu. Jadi ketika misalnya kita nanti menyanyi atau menciptakan lagu dengan penuh kesadaran, mudah-mudahan juga hasilnya akan bermanfaat. Intinya bagaimana kita kemudian menjadi musisi atau menjadi manusia yang bermanfaat melalui karya kita. Alhamdulillah kita sampai di penghujung waktu ya, tepat waktu. Kita sekarang sudah berada di sesi terakhir dan saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak ini buat Teh Indah atas kebersamaannya dalam menumbuh kembangkan kreativitas anak-anak muda maupun lintas usia dalam bermusik di Kota Tangerang Selatan maupun di tingkat nasional dan internasional. Semoga kedepannya masyarakat kita lebih giat lagi dalam
menciptakan sebuah warna musik yang menjadi jati diri mereka dan pengembangan bakat dan intelektualitas mereka dalam berkarya. Akhirnya saya Agam Pamungkas Lubah mengucapkan terima kasih banyak. Min wal qalami wa mayasurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Teh, apa kesannya Teh tentang Basecamp Tambi di Surya Tangsel ini Teh? Ya, Basecamp Tambi ini kayak hidden game. Hidden game ya? Iya, Oh, dia kayak tiba-tiba di tengah keriuhan sebuah tempat itu ada tempat seperti ini, masih ada ayam berkokok kedengeran, burung-burung, terus bunyi air gemericik tuh kayak salah satu tempat yang seperti memberi jeda di tengah-tengah keriuhan. Keren, iya. Aduh, baik secara visual maupun secara suasana ya. Jadi ini kayak ngasih jeda gitu, kayak wah jadi fresh. Berarti untuk teman-teman di sana udah layak dia harus main. Iya dong, main sini enak banget. Teteh kan di Surya Tangsel ini Teh. Apa sih yang Teteh ketahui tentang sosoknya seorang Agam itu? Menurut Teteh gimana? Saya sangat kagum dengan orang yang menghargai sejarah, Bang. Jadi karena dengan sejarah tuh kita jadi tahu sebenarnya kita itu siapa, Betul. bisa menggali kita itu di mana dan apa yang harus kita lakukan di kemudian hari. Kadang-kadang bekal-bekal seperti itu ya, bahwa jadi saya sebenarnya sangat respect sama Bang Agam yang konsisten untuk terus apa istilahnya menyuarakan sejarah, baik itu sejarah Tangsel maupun yang lainnya, karena jangan sampai kita lupakan itu ya. Betul. Karena kalau kita sampai lupain, kita lupa asal muasal kita sebagai manusia takutnya. Mengerikan gitu, nanti mengerikan, nggak akan ada lagi rasa kemanusiaan. Iya. Jadi itu penting sekali. Jadi terima kasih banyak sudah melakukan banyak hal untuk mengingatkan lagi kita itu siapa dan dari mana. Betul. Teh, satu bait untuk Surya Tangsel. Satu bait. Iya. Wow. Bukan satu kata, satu bait untuk Satu Surya bait. Tangsel. Manusia hidup dengan cerita Yap. dan dihiasi dengan banyak historia Yap. dan keindahan, keabadian akan selalu ada ketika di tengah-tengah historia Tangsel. Endah Widya Stuti, pulang ke Pamulang, Endah Endrasa Irahaus. Ciao.